Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan, tidakkah kamu baca bahwa karya pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Berbakti terbitan BPK Gunung Mulia. Kebanyakan buku dalam Perjanjian Baru yang sekarang kita punyai asal-usulnya adalah surat. Ya, surat biasa dengan nama si penerima, nama si pengirim, salam pembuka, isi bisa pendek dan panjang, dan salam penutup. Surat itu dikirim oleh seorang rasul kepada gereja di suatu kota. Yang pertama muncul adalah surat kepada gereja di Tesalonika pada tahun 50. Apa yang terjadi dengan surat itu? Tentunya surat itu dibaca dengan penuh rasa ingin tahu. Mula-mula oleh seorang penatua, kemudian dibacakan dalam ibadah minggu. Bayangkan perasaan umatnya mendengarkan, gembira menerima kabar dari jauh, terharu menerima penghiburan dan penguatan iman, terbisu menerima teguran, tertegun menerima pegangan atau penjelasan pandangan Kristiani mengenai berbagai persoalan hidup sehari-hari. Bisa jadi ada orang yang ingin membaca sendiri surat itu lalu meminjamnya. Ada pula yang menyalinnya atau meminta jasa orang lain untuk memperbanyaknya. Karena belum ada mesin fotokopi, sebuah naskah diperbanyak dengan cara disalin. Mula-mula surat itu beredar hanya di satu kota. Lambat laun warga gereja di kota lain juga mendapat salinannya. Begitulah surat dibaca, diperbanyak, disimpan, diedarkan, dipelajari, dan direnungkan oleh umat. Mereka sangat menghargai bacaan itu. Agaknya surat Tesalonika ini merupakan satu-satunya bacaan rohani yang ada di samping tulisan-tulisan agama Yahudi. Baru pada tahun-tahun berikutnya satu demi satu muncul surat-surat Galatia, Filipi, Korintus, dan Roma. Pada waktu itu kitab Injil sama sekali belum ada. Kitab Injil yang pertama yaitu Markus baru selesai dikarang pada tahun 70. Injil Matius menyusul sekitar tahun 85. Dari awalnya gereja merupakan umat yang menghargai bacaan sebagai santapan rohani sehari-hari. Orang Kristen adalah orang yang suka membaca. Budaya baca adalah bagian dari hidup yang beribadah. Budaya ini adalah kelanjutan dari umat Yahudi. Berbeda dari agama-agama lain di sekitarnya pada zaman itu. Umat Yahudi adalah umat yang beribadah di sekitar buku. Sejak tahun 600 sebelum Masehi, umat Yahudi sudah memakai buku yang menjadi kaidah hidup, yaitu kitab Ulangan. Sekitar 200 tahun kemudian menyusul kitab Kejadian dan Keluaran. Antara tahun 400 dan 200 sebelum Masehi juga sebagian Mazmur dan beberapa karangan nabi. Karena kuatnya budaya baca, maka umat Yahudi dijuluki sebagai umat berkitab atau orang-orang berbuku. Oleh karena itu pada zaman Yesus budaya baca sudah cukup meluas. Yesus membaca banyak buku dan berasumsi bahwa orang lain juga ikut membaca. Setiap kali menghadapi orang yang belum tahu tentang suatu pokok, Yesus bertanya dengan heran, "Tidakkah kamu baca bahwa?" Atau belum pernahkah kamu baca ratusan buku yang ditulis selama 10 abad sebelum zaman Yesus dan selama 2 abad sesudahnya?
Kemudian hari dikumpulkan, dipilih dan disunting melalui berbagai tahap penalaan beberapa pandangan dan persidangan gereja pada tahun 400-an menyepakati untuk memilih 66 kitab sebagai kanon, yaitu daftar kitab-kitab yang dipakai sebagai ukuran, yang dibagi menjadi 39 buku dalam daftar Perjanjian Lama dan 27 dalam Perjanjian Baru. Beberapa kitab-kitab lain yang tidak termasuk dalam daftar itu tetap dibawakan oleh gereja hingga sekarang. Yang lebih pelik dari penentuan kanon adalah penelitian masalahnya. Semua kitab yang hendak dihimpun menjadi Alkitab itu sudah tidak ada naskah aslinya. Yang ada hanya salinannya. Versi salinan itu tidak terhitung banyaknya dan sering berbeda satu sama lain. Belum lagi perbedaan versi terjemahan. Ada 4 bahasa untuk naskah kitab Perjanjian Lama: Ibrani, Aram, Yunani, dan Latin. Acuan utamanya adalah bahasa Ibrani, tetapi bahasa itu sangat sulit sebab tidak memakai huruf hidup. Misalnya yang ditulis hanyalah BBK, lalu penyunting harus menerka apa ini: babak, bebek, bibik, bobok, atau bubuk. Jadi Alkitab yang sekarang kita miliki telah melewati perjalanan yang berliku-liku, dikarang oleh ratusan orang selama hampir 12 abad. Tidak bisa terhitung banyaknya penyalin, penyunting, dan penerjemah. Kalau kita melihat cikal bakal kitab-kitab itu, kita akan tercengang. Bentuknya gulungan terbuat dari kulit kambing atau papirus. Hurufnya aneh, belum ada pembagian bab dan ayat. Nomor-nomor ayat yang sekarang ada di Alkitab baru dibubuhkan pada tahun 1551 oleh Robert Etienne, seorang pencetak buku di Lyon, Perancis. Begitu banyak orang dari zaman telah berperan serta dan berjerih payah untuk mewariskan kata-kata yang hendak dipakai oleh Allah sebagai firman-Nya kepada kita. Kata-kata itu bisa berbicara kepada kita sebagai sapaan Allah kalau kita membacanya, yaitu membacanya dengan penuh rasa ingin tahu. Sungguh sayang kalau apa yang sudah dikarang, disalin, disunting, diterjemahkan, dan dicetak sebagai karya besar pimpinan Roh Tuhan ternyata jarang dibaca, sehingga hanya sedikit saja yang kita ketahui isinya. Yesus akan heran dan bertanya kepada kita, "Tidakkah kamu baca bahwa?" Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan renungan dari program Sate Pagi ini. Biarlah kami bisa menambah wawasan iman kami dan sering membaca firman-Mu. Amin. Aku suka dalam kerja Rajaku, oh betapalah senangnya. Tiada lain kerja yang beri senang sungguh dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku dengan segala kuatku, karena bekerja baginya ku dapat berhak penuh. Aku suka dalam kerja Rajaku, oh betapalah senangnya. Dalam suka duka nyanyi selalu,
dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku dengan segala kuatku, karena bekerja baginya ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja Rajaku, oh betapalah senangnya. Ku serahkan harta dan tenagaku dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku dengan segala